mohon pencerahannya tentang logo JP Jaya Baru, yaitu di mana di situ digambarkan lingkaran besar yang backgroundnya itu hitam, terus lingkaran besar, di dalam lingkaran besar itu ada buku dan tajamnya pedang dan terus bulu. Kemudian ada lingkaran kecil, lingkaran yang kedua, dan ketiga itu ada titik. Itu Gus, mohon pencerahannya dan dari logo tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika saat intan mutiara keluar dari kubulnya ayam, campur dengan tai ayam, orang yang tahu kalau di dalamnya tai ayam intan mesti dicari, gitu. Kalau seseorang itu melihat itu tai ayamnya dan tidak tahu di dalam tai ayam itu ada intan, mesti dibuang, mesti dibuang. Mohon maaf Pak, semua diri kita itu mengalami, sebelum kita menerima ajaran dinut tauhid, mesti kita mengatakan ikut sesuatu hal yang menyesatkan, sesuatu hal yang laksana seperti tai. Betul. Itu ketika saat pada masa di mana hati kita itu masih fanatik betul dengan hukum syariah. Kita nggak usah bohong, semua kita ngalami seperti itu. Apalagi ketika kita dikerumuni dengan karomah-karomah, itu pasti Pak, itu pasti. Dan ini proses memang. Tapi ketika saat panjenengan tahu di dalam tai kucing atau di dalam tai ayam itu ada intan, pasti jenengan berupaya untuk memisahkan antara tai dengan intan. Inilah mengapa Rasulullah dalam hadisnya ketika masalah ilmu keintanan itu mengibaratkan, jikalau adanya itu di negeri Cina walau bisin, fardu ain jenengan ini untuk berilmu atau belajar di negeri Cina. Mengapa harus Cina? Kok gak negeri Mesir, kok gak negeri Arab, kok negeri Cina hadisnya? Nyun sewu, jangan melihat pandangan syariat Pak. Kalau jenengan melihat pandangan syariat, otomatis ilmu-ilmu berhubungan dengan ilmu dohiriyah, ilmu yang berkenaan dengan era globalisasi ini. Ilmu cara membuat ini ahlinya adalah Cina. Jangan melihat itu. Artinya, sekali lagi saya mohon maaf, Cina pakai undang-undang apa? Nah, itu ya. Undang-undang di sana tidak sama dengan undang-undang negara yang lain. Kita kalau bicara masalah undang-undang itu, Anda berkata apa? Undang-undang komunis itu tidak
Bertuhan toh? Umumnya lagi itu toh. Dalam pandangan umat Islam itu kan jelek secara syar'i. Ya seperti jenengan itu ada intan tapi masih dibungkus oleh ya itu tadi tai sapi ya tadi. Oke. Itu artinya Pak, walaupun ilmu itu dibungkus oleh jasad seseorang, yang jasad seseorang itu kita anggap orang yang jelek, wajib kita belajar pada beliau, karena beliau itu sebetulnya guru akhirat. Tadi loh saya katakan guru akhirat itu kekasih Allah, gak mesti kemana-mana kopian terus jubahan seperti orang Arab itu ya toh. Bukan harus dipanggil umum syekh, bukan harus dipanggil secara umum ulama, bukan Mbak, suka-suka Allah. Mengapa saya harus menyuruh jenengan golong-golong di dalam tai sapi itu? Biar tahu jenengan kalau di dalam tai sapi itu ada intan, ada intan. Itu berarti jenengan golong-golong itu untuk memisahkan sebetulnya antara tai sapi dengan intan. Cuman saya kalau boleh bertanya terhadap bapak yang bertanya, setelah jenengan itu golong-golong kemudian mengapa, menemukan apa? Wis mpun usah dijawab, jenengan piyambak mengki sing sumerap. Mengapa harus bertemu saya dan tidak pakai baju? Dan mengapa saya hidangi tai sapi dan saya suruh untuk golong? Kok tidak dengan nyun sewu ya? Wong sing jubahan baik, wah bacaan Qur'annya fasih dan lain sebagainya. Kata jenengan lainnya kok api-api, aku saja yang jelek. Saya berhusnudon terhadap Allah. Itulah intan yang dibungkus oleh tai sapi. Artinya tai sapi siapapun kita kalau belum bisa menerima dinul haq, ajaran Rasulullah ini, pasti kita menganggap ilmu ini ilmu yang sesat. Bahkan mohon maaf, bagaimana komentar Abu Jahal, Abu Lahab terkait ajaran Rasulullah? Beliau mengatakan ini ilmu syikhiri Muhammad. Rasulullah yang ke atasnya dulu juga begitu. Mohon maaf, mujizat itu dikatakan sihir bagi mereka-mereka yang tidak mau menerima. Sama dengan apa yang kusampaikan. Ini pasti orang-orang akan menganggap bahwasannya apa yang kuajarkan di jalur dinut tauhid itu dianggap tidak benar bagi mereka yang belum bisa menerima. Pasti seperti itu. Sama. Jadi Pak, jangan khawatir itu tai sapi ya dah. Tapi di dalam tai sapi itu ada intan mutiara yang panjenengan tunggu-tunggu. Ini, nah, Anda akan mendapatkan intan mutiara dan mengetahui intan mutiara kalau ilmu amal istiqomah jalan. Oh, ini tah maksudnya. Paham nggih? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapandi dari Petarukan, Pemalang. Kami rombongan berempat sekeluarga. Gus, ada dua pertanyaan yang mungkin ini keluar dari tema dan mungkin juga nyeleneh. Satu Gus, pertanyaan saya,
mohon pencerahannya tentang logo JB Jaya Baru, yaitu di mana di situ digambarkan lingkaran besar yang backgroundnya itu hitam, terus lingkaran besar, di dalam lingkaran besar itu ada buku dan tajamnya pedang dan terus bulu. Kemudian ada lingkaran kecil, lingkaran yang kedua, dan ketiga itu ada titik. Itu Gus, mohon pencerahannya dari logo tersebut. Yang kedua, pertanyaan saya ketika saya melihat sanggar Jaya Baru yang ada di depan dapur, itu ketika kita mau melangkah ke pelataran, itu ada 4 tingkatan. Kemudian di situ ada tangga yang terbuat dari kayu, di situ ada 5 tingkatan. Setelah itu kira-kira kita bisa duduk bersama. Demikian Gus, mohon pencerahannya atas yang saya lihat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar tidak gagal paham, akhirnya salah paham, saya jelaskan mulai dari kitab. Itulah pedoman kita sebagai umat Islam harus mengetahui aqaid seket, harus mengetahui ilmu-ilmu secara ruhaniah. Aqaid, sifat-sifat Allah yang dijatuhkan pada diri manusia sehingga terkenal dengan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, dan juga sifat-sifat pada diri Rasul. Dan itu semuanya termaktub di dalam Al-Qur'anul Qadim, sehingga bukunya itu kosong, enggak? Ora enek tulisannya. Itulah hati jenengan yang harus ditulis dengan isi dari Al-Qur'anul Qadim ini, biar nanti jenengan paham betul isi daripada Al-Qur'anul Karim. Yang di dalam Al-Qur'anul Karim ada 2 tafsir, muhakkamah dan mutasyabbihah, syariah dan hakikat. Iku buku pedoman. Itu gambar buku adalah pedoman dasar hujah kita bertauhid pada Allah. Sehingga mengapa setiap tahun jatuh di bulan Ramadan saya harus mengadakan BIMTEK terkait, BIMTEK itu bimbingan teknis terkait ilmu akhirat ini terhadap khusus pemula ini. Di situ nanti ketika saat kita sudah mendapatkan daripada ilmu itu, jenengan dibekali satu senjata yang di sini adalah pedang. Ya, ada pedang ya, pedang. Menggambarkan apakah itu? Kalau yang ada bulunya, kerih-kerih itu ya, nah, itu adalah pulpen, Mbak. Pulpen, itu pulpen. Lah bentuk pulpennya adalah tangan-tangan Allah. Apa? Tangan Allah lewat lesan Allah memandeskan, memberikan keterangan pada buku jenengan dalam hati itu. Jadi Allah cara menulis dengan cara Allah itu menerangkan, dimasukkan di dalam hati sebagai buku jenengan, berarti Allah menulis dalam hati jenengan. Yes. Tulisan ini tidak akan pernah hilang manakala jenengan
sertakan nanti dengan amaliyah yang berbentuk khalwat atau uzlah lewat zikir sirul asror. Pedang di situ adalah untuk menakut-nakuti, untuk bekal jenengan mujahadatun nafsi. Pedang itu adalah senjata. Maksudnya dengan senjata hakikatnya syahadat inilah cara untuk jenengan pelepasan nafsu itu sendiri. Terus di atas namanya kitab itu ada lingkaran toh Pak ya, ada lingkaran. Dah, lingkaran itu adalah alam. Alam, apakah itu alam muhadoroh, apakah itu alam mukasyafah, dan atau alam musyahadah. Artinya alam akhirat itu di tengah-tengah alam dunia. Alam musyahadah itu bisa terjadi di muhadoroh ataupun di mukasyafah. Kalau di dalam diri jenengan itu sudah bertemu alam akhirat atau alam musyahadah, maka disitulah nanti akan timbul yang namanya lingkaran putih. Ini kalau boleh saya katakan adalah nur makrifat pada diri Anda untuk menerangi hati Anda yang gelap ini. Allahu nurus samawati wal ard. Bahasa langit dan bumi ini bisa terang manakala ada cahaya matahari. Sama jagate jasmani dan rohani sampeyan akan terang manakala ada nur makrifat. Perbedaan antara nurullah atau nur matahari dengan nur makrifat itu sangatlah berbeda. Mohon maaf, cahaya nur makrifat itu tatkala satu biji sawi ditaruh di dunia ini, maka cahaya matahari seketika itu redup. Saking bentere nur makrifat. Artinya apa Pak? Masyotoh secara zahiriyah muhadoroh atau mukasyafah, benter cahaya nurullah Anda, tapi jikalau di situ ada nur makrifat, langsung Pak leram. Artinya sugiye koyo opo jenengan, tingginya pangkat Anda, mulianya Anda apapun, tatkala di dalam dirimu itu ada nur makrifat, keakuanmu langsung hilang, keakuanmu langsung sirna, kegelapan ini langsung hilang. Jadi cahaya bunder di tengah-tengah bunder itu, cahaya putih itu laksana nur makrifat. Dan nur makrifat ini hanya diberikan terhadap hati seseorang yang punya keinginan bertemu Allah. Oleh sebab itu ben semuanya enggak ada gelap, gedekno dhewe nur makrifate dirimu dengan cara terus menerus Anda untuk berzikir. Satu. Nomor dua, sanggar, ya toh? Itu ada angka 4 dan angka 5. Ada apa 4? Ada apa 5? Kalau digabung 4 5 berarti hari perjuangan. Suka-suka. Artinya jenengan wajib di sini ku mujahadah. Mohon maaf ya, saya bukan perkaranya tidak mau mengajarkan ilmu syariah, enggak, bukan. Poksi saya sekarang mulai tahun 2000 Pak, mohon maaf, 95 sampai 2000 kami full membahas dan mengajarkan santri itu ilmu syariah. Ilmu syariah. Kalau bahasa nahwu kita sudah ada pendidikan jurumiyah, kita naik lagi amriti,
kita naik lagi adalah Alfiyah, kita naik lagi Jawahirul Maknun. Lho pas masuk itu lho Pak, sing nyupir iku ngomong, leren mandek, ganti operasional, ditutuplah semua pengajaran ilmu syariah di sini. Akhirnya saya dipaksa untuk khusus babakan ilmu tauhid. Ya sudah, saya katakan terhadap mereka, sistem saya pertama sembunyi-sembunyi selama 5 tahun. Mulai 2000 sampai 2005 saya tanya, santriku hanya berapa? Kurang lebih 25 selama 5 tahun. 25 tok, gindil-gindil. Tempatnya yaitu dulu gubuk itu dulu gubuk. Lah di situ ketika kami menjelaskan ada 2 hal. 1 sembunyi-sembunyi, 2 bil kinayah, memakai bahasa sindir. Selama 5 tahun saya tanya, paham mah? Semua jawab godek Pak, nggak paham. Loh dulu itu keras Pak, sungguh keras, seakan-akan itu memaksakan diri. Kerasnya gini, waktu sudah ditentukan, tempat juga ditentukan, itu manakala ada 1 santri sing terlambat, ada risikonya Pak, ada risikonya masing-masing. Kalau sekarang sudah tidak. Lah begitu saya tanya, paham? Godek-godek, waduh podo mbek aku yohan biyen ya ngono rek. Akhirnya mohon maaf saya demo pada Allah. Demo Pak, cara sakniki iku demo. Ya Allah, bahasaku loh niki saya akoni satu sisi nggak punya etika, tapi tak lepas no sing demo ya sapa ngoten. Gusti, lah nek model koyok ngene seperti ini, kapan majunya hati manusia ini akan takarub mendekat dan bertemu jenengan? Kok umpama dijawab Allah, son ojo kakean cocot, itu jawabannya gitu. Akhirnya apa Pak? Atas dasar inisiatif yang muncul, irodalah karpe jenengan imam, seperti itu akhirnya saya dihukum. Intinya kan saya minta gini, belenggu kula sampai lepas untuk berdakwah secara terang-terangan dan tidak memakai bahasa isyarat. Dengan begitu akan cepat akan menjadi pemahaman yang meluas, gampang dicerna, gampang diterima paham, lalu perkembangan iki cepat iku miturut tatanan akal. Lah ngoten nggih. Tapi saya kembalikan semuanya juga Allah yang mengendalikan. Akhirnya apa Pak? 2006 saya dihukum hampir 1 tahun itu tidak bisa bangun, alias tidur nggak bangun, nggak sakit saya, mangan yo mangan kok. Artinya apa Pak? Sebelum saya untuk diperjalankan Allah seperti itu, saya wajib untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Berarti saya wajib berangkat ke Mekah. Ya tadi tuh kemarin saya katakan layangan, layangan. Akhirnya apa Pak? Masya Allah, ketika sudah sepulang dari Mekah, di Hijr Makam Ibrahim. Jadi kalau saya cerita, leher saya harus dipotong. Itu isyarah aja. Berarti saya apabila maksa untuk memakai sistem terang-terangan dan tidak memakai isyarah, saya harus dipotong leher saya. Berarti iling al-halat Pak nggih.
eling Syekh Siti Jenar katanya. Ya udah, akhirnya apa? Sepulang, betul, saya langsung dihabisi Allah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Makanya tak dudono sik sampean gawe mikir, sampean asine guru nang wong gendeng sampean. Hati hampir 1 tahun saya tidak dikasih Allah ngerti siapa istri, siapa anak, siapa orang. Wong namanya orang tidur. Menurut saya tidur, tapi menurut masyarakat saya gendeng. Loh kok bisa? Saya telanjang. Loh iya, sampai di muka istri saya, manukku tak potong. Jadi aku gak di manuk. Tapi ojo sing delok, yo jangan gitu. Yo jangan gitu. Pokoknya tak kasih tahu. Jadi telas. Tapi kok sampean di anak mana? Ajaib ngono. Lah. Nek pas ngono iku modot, Pak. Iya, tapi pada saat itu mohon maaf cara sampean tidur itu bagaimana? Ingat apa sih? Nggak ingat toh? Nggak ingat. Tapi masyarakat yang mengatakan saya gila, padahal aku nggak merasa gila. Jadi mohon maaf, di situ katanya sih ada orkes di desa saya, mesti saya naik, tapi naiknya telanjang. Ya buyar Pak, wong sing nyanyi iku biduan-biduan. Gitu ya. Lah, kalau saya sadar, ya mesti malu lah, Bos. Loh, saya tidur kok. Oh, berarti inilah maksud Allah memenggal seluruh apa yang kurasa, baik karomah atau apapun, lepas sudah. Mancik 2007. Wah, ini udah seret keluar, geger Pak, geger. Lebih-lebih kampung saya, terutama para alim ini cerita aja lah, kisah bisa sampai bukukan guruku tahu gendang, judulnya ngono. Aku ya kudu sableng ngono lho. Otomatis masyarakat yang tidak, terutama al-malak, pemimpin-pemimpin di dalam dunia ilmu dunia enggak setuju Pak. Akhirnya ada gerakan upaya untuk saya keluar. Tapi saya teringat sejarah Nabiullah Yunus. Aku enggak mau, saya enggak mau keluar meninggalkan kaumku, dan saya tidak akan menyalahkan manakala kaumku itu berontak. Karena apa? Karena aku maklumi kaumku belum mengerti, belum paham. Ini Rasulullah seperti itu. Oke, saya tiru semampunya. Berselang waktu dan seterusnya, lama-lama mohon maaf, saya kesandung dengan hukum. Tapi di situ memang dipersiapkan oleh mereka-mereka yang nggak suka. Lewat apa? Lewat diusir nggak bisa. Sekarang disandungkanlah hukum, diperangkap hukum. Akhirnya masuklah dalam satu lingkaran hukum di mana saya wajib keluar, dipaksa keluar, diusir dari kampung saya untuk menuju narapidana. Saya dengarkan aja, udah wis iki proses sangka Allah tak lakoni ae. Akhirnya terjadi Pak. Terus di dalam pun ada yang nggak terima, karena di dalam saya juga mengajarkan justru teman-teman penghuni neraka, penghuni LP tambah tenang hatinya. Bapak Ibu, semua warga binaan di LP itu
orang yang bermasalah. Mesti sumpah. Pernah terjadi dalam satu kamar saya itu sampai gak mampu menahan persoalan bunuh diri, Pak. Makanya saya katakan di dalam seluruh narapidana itu semua orang bermasalah. Lah, inilah berarti Allah memberikan ilmu itu untuk mereda hatinya. Akhirnya oke. Tapi berhubung terdengar, tercium oleh orang-orang di luar, akhirnya membuat bagaimana saya itu dipindahkan dari LP sini untuk LP, mohon maaf, Madiun. Nggih, mohon maaf Pak, saya suruh tanya kepada warga binaan, tambah ribut apa enggak? Sebab bantahan terhadap saya ditengarai ajaran sesat dan membuat gaduh. Tapi nyatanya fakta di lapangan tidak. Ini kalau bahasa LP dipindah itu namanya dilayar. Dilayar, dipindah karena bangkang, gak mengikuti. Tapi cerita ringkas, justru saya tidak dipindah Allah, malah sing dipindah itu pemimpin-pemimpin di situ oleh Allah. Ada yang dipindah ke Sumenep, ada yang yes, itu wallahu alam semuanya. Yes. Ketika aku pulang, justru warga itu sudah sadar dan menyuruh saya menjadi kepala. Lah ini pikiran corok akal gak nutut, Pak. Gak nutut. Nggak nutut. Makanya bisa kami simpulkan, orang yang tidak suka, bahkan dia mengatakan ajaran ini sesat, jangan dibenci, Pak. Karena itu proses mereka nggak suka dulu, benci dan lain sebagainya. Jadi orang yang membencimu jangan kau benci. Ini ajaran Rasulullah. Orang yang menyakitimu jangan kau sakiti, karena ini proses mereka. Dengan itulah nanti akan bisa bahasa syariat, mengapa Rasulullah bisa mensyafaati terhadap umatnya secara syariat, sedangkan Nabi dan Rasul yang lainnya itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu hanya satu, karena beliau itu tidak mandang makhluknya ketika saat memprotes, bahkan mengatakan ajaran sesat. Bahkan beliau itu melihat Allahnya, semua itu yang membikin. Berhubung Nabi Yunus tidak memandang Allahnya, tapi memandang makhluk kaumnya yang memberontak, akhirnya tidak mau menerima ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus keluar dari kampung itu tidak diusir, Pak, dengan sendirinya karena gregetan. Tahu gregetan? Dongkol. Akhirnya apa? Di depan Allah memasang perangkap, si Yunus wajib dihukum dengan bentuk dimakan ikan nun lah itu. Sehingga mengapa Rasul yang sebelum Muhammad itu nggak bisa mensyafaati? Hanya satu tadi, karena mereka masih memandang makhluknya, otomatis mangkel. Kalau Rasulullah enggak. Ingat sejarah di kaum Taif, bagaimana beliau itu ketika disakiti kaum Taif, kemudian malaikat Jibril menawarkan jasa diri untuk mengangkat gunung Uhud dan untuk ngebleki, Pak? Menumpahkan, mengubur dengan gunung Uhud. Beliau jawab bagaimana? Jangan Jibril jangan, karena mereka belum paham. Hanya itu jawabannya. Siapa tahu nanti anak putunya mengikut aku, jadi pengikut. Begitu Rasulullah. Barangkali besok dia sadar dan lain sebagainya. Lagi cerita Rasulullah, setiap mau berangkat sholat subuh didoni tonggoni, padahal air liur, habis tidur rasanya bagaimana? Tapi buat Rasulullah seperti kasturi. Ngaten. Apa yang terjadi? Satu saat
Rasulullah itu tertinggal jamaahnya dikarenakan menunggu lidahnya tetangga ini. Berhubung tetangga sakit loh ya, terus gak keluar-keluar, gak ngeludahi, akhirnya beliau berangkat aja sholat. Akhirnya sahabat bertanya, ada apa ya Rasul kok tertinggal? Diceritakan, saya setiap hari itu selalu mendapatkan minyak kasturi. Hari ini aja ndak, saya tunggu nggak datang. Ternyata sahabat ikut dawuh salah siji sahabat, ya Rasulullah, orang yang tetangga jenengan yang meludahi jenengan sekarang itu sakit. Akhirnya gak layak, itu nih gak datang. Apa gak layak Iwak? Oh benar, saya menunggu lama itu tidak diludahi, lawang sakit. Akhirnya setelah perkumpulan di masjid itu selesai, Rasulullah orang pertama yang menjenguk tetangganya itu. Apa penerimaan daripada tetangganya? Saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasul. Berarti cara berdakwah Rasulullah itu tidak membenci orang yang membenci beliau, tidak menyakiti orang yang menyakiti beliaunya. Berarti ada maksud di balik itu semua. Kesadaran seseorang walaupun pertama itu membenci dan memaki bahkan menyakitimu, bisa jadi suatu saat dia sadar. Inilah Bapak Ibu mengapa Rasulullah salah satu di antara beberapa Rasul yang diizini Allah, diletakkan Allah syafaat itu di situ. Padahal syafaat itu milik Allah. Kul, katakan Muhammad, lillahi iku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an sekabehane, kelawan sekabehane. Az-Zumar ayat 44. Muhammad katakanlah bahwasanya syafaat itu milik Allah, bukan milik Muhammad. Ini biar Anda paham. Memang betul secara syariah syafaat datangnya dari Muhammad, tapi sesungguhnya Muhammad ikut dititipi Allah syafaat. Tapi bukan berarti yang memiliki syafaat itu Muhammad. Jangan Anda mempunyai keyakinan syafaat itu milik Rasulullah Muhammad. Bukan, itu milik Allah sebagai hak pemegang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Tetapi adanya di Muhammad itu Allah titipkan. Bahasa sederhana, Rasulullah menyampaikan dinul haq itu dijadikan Allah sebagai jalan Allah lewat Muhammad. Aslinya yang menyampaikan itu adalah Allah. Loh, sampean harus sampai pada Allah. Ini Pak namanya, mohon maaf, sanad keilmuan iku nyambungnya di sini. Cara istilah jenengan iki wasilah iku nyampe iku di sini langsung nang Allah. Makanya disebut hablum minallah, tali ruh langsung pada Allah, boten muter-muter nang si A, si B, si C, si D. Masya Allah, kakean muter-muter jenengan iki kari pegele gak tutup. Lah inilah maksud saya Bapak Ibu. Silakan iman Anda mengatakan yang memberikan syafaat itu makhluk adalah Muhammad Rasulullah, tapi imanmu harus langsung yang memiliki adalah Allah. Kullillahi kullillahi syafa'atu jami'an. Sudah jelas Az-Zumar ayat 44 ini mengatakan bahwasanya penolong, sang penolong itu hanyalah Allah.
Jadi kita bicara kehendak apapun. Kok kehendak? Apa namanya? Kok kehendak? Sanggar tadi 45 artinya adalah jenengan di sini hanya satu, adalah mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Jadi saya itu memang Pak, ketika saat tahun 95 sampai 2000 itu mentok bahas tentang hukum syariah. Setelah itu kami harus mengatakan hukum hakikat sampai detik niki, sampai detik niki. Jadi satu sisi buat panjenengan adalah sesuatu hal yang tidak membingungkan, makanya BIMTEK, bimbingan teknis untuk mengenal Allah bagaimana. Makanya ringkes des tadi jenengan mengatakan di pondok-pondok manapun biasanya kalau membahas tentang ilmu Allah puluhan tahun, monggo kerso niki simpel mawon, jeret langsung jenengan laku. Masalah umur kita tidak tahu Pak kapan kita meninggal, paham nggih? Wis istilah lain, sekarang itu laksana makanan sudah mateng, jenengan tinggal mangap tak dulang, wis enak. Dulu bukan, istilah padi nya iki nasi, mikir sampean kok nasi wujudnya padi, padahal maksudnya tanaman padi ini akan tumbuh dan menghasilkan padi banyak, lalu selepno, apa selepno Pak? Selepkan kemudian jadi beras. Kalau jadi beras jangan langsung kok totol, ya nek ayam gitu, masaklah dulu, ketika sudah jadi nasi makanlah. Sekarang tidak, nyo nasi ikan sate mangapo bleng penak, tapi tak dodono prosesnya untuk menjadi kekasih Allah, untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul budaknya Allah, begini. Nah, jenengan sekarang tinggal sak mangke sekarang bagaimana jenengan iki langsung kholwat des ngoten ta, wis enak, gak bingung maneh. Sampeyan tanya yang tua-tua, umur yang di atas saya dulu, ketika saat sudah belajar ilmu tauhid di bawah tahun 2000, ya sampeyan tanya, muter-muter, udah memang begitu Pak. Para masyayikh itu wis bahasanya bahasa kinayah saja, begitu. Akhirnya kita untuk memahami dari sisi pahami loh susah es tuh Pak. Sekarang sudah enak, berapa hari, 9 hari dadal sudah langsung berangkat. Oke, Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.